Aku masih ingat jelas hari ketika semua orang menyebut namaku dengan bangga. Aku seorang panglima muda yang dipercaya Raja Ardaya untuk memimpin 1.000 pasukan terbaik negeri ini. Usia belum genap 30, tetapi aku sudah berada di garis depan setiap peperangan, menorehkan kemenangan demi kemenangan yang membuat rakyat bersorak ketika aku kembali ke ibu kota. Namun kebanggaan terbesar bukanlah panji-panji kemenangan, melainkan wajah ibuku yang selalu menungguku di depan gerbang kota. Dialah yang membesarkanku seorang diri, sejak ayah pergi entah kemana. Setiap kali aku pulang, ia selalu menyambutku dengan senyum sederhana, lalu berbisik lirih, "Kau bukan hanya anakku, kau adalah harapan negeri ini." Kerajaan Aryantara kala itu hidup dalam kedamaian, setelah bertahun-tahun didera ancaman dari kerajaan tetangga. Kota utama dipenuhi pedagang dari berbagai negeri, aroma rempah menguar di pasar, dan suara riuh anak-anak yang berlari bebas di jalanan membuatku merasa segala perjuangan tidak sia-sia. Sebagai panglima, tugasku bukan hanya memimpin pasukan, tapi juga menjaga ketertiban dan memastikan rakyat hidup tentram. Aku sering berkeliling tanpa pengawalan, menyapa mereka satu persatu. Ada kebahagiaan tersendiri ketika seorang anak kecil berlari menghampiriku dan berkata, "Panglima, suatu hari aku ingin seperti engkau." Hari-hari itu terasa sempurna. Aku memiliki kehormatan, rakyat menghormatiku, dan ibuku masih sehat. Aku tidak pernah menyangka, kejayaan yang kupeluk erat ternyata hanyalah awal dari ujian paling berat dalam hidupku. Hari itu, langit Aryantara tampak berbeda. Awan kelabu menggantung rendah seolah hendak menelan kota. Aku berdiri di halaman istana, memandang para prajurit yang sibuk berlatih, namun hatiku terasa gelisah tanpa alasan yang jelas. Raja Ardaya memanggilku ke Balairung Agung. Suasana di sana lebih hening dari biasanya, hanya terdengar gema langkahku yang memantul di dinding marmer. Ketika aku bersujud memberi hormat, pandangan raja penuh wibawa itu menelusuk tajam seolah menimbang sesuatu yang berat. "Panglimaku," suara baginda berat namun penuh kehangatan. "Kedamaian negeri ini adalah hasil kerja kerasmu. Namun ingat, kejayaan seringkali menyimpan bayangan ujian yang lebih besar daripada perang." Aku menunduk, namun kalimat itu membuat dadaku bergetar, seolah raja sudah melihat sesuatu yang belum tampak di mataku. Sepulang dari istana, aku langsung mencari ibuku. Aku menemukannya di beranda rumah, sedang menenun kain sederhana. Ia tersenyum begitu melihatku, tapi kali ini senyumnya seakan menyimpan rahasia yang tidak kukenal. "Bu, ada sesuatu yang ingin kau katakan padaku?" tanyaku hati-hati. Tangannya berhenti bergerak, lalu ia menatapku lama. "Nak, tidak semua ujian datang dari medan perang. Ada saatnya hatimu sendiri akan menjadi arena pertempuran terberat." Kata-katanya menusuk jauh ke dalam sanubariku. Aku berusaha menepis kegelisahan itu, tapi entah mengapa malam itu aku tidak bisa tidur. Aku tidak tahu bahwa takdir sudah menyiapkan badai besar yang akan menguji kesetiaanku dan juga cintaku kepada ibu. Pagi itu, kota Aryantara tampak lebih ramai dari biasanya. Pedagang dari negeri seberang membawa karavan besar, pasar penuh dengan tawa dan teriakan para penjual. Namun di tengah keramaian itu, perasaanku tetap berat, seakan ada sesuatu yang bersembunyi di balik hiruk-pikuk. Aku berjalan bersama beberapa prajurit untuk meninjau keadaan. Rakyat menyapaku dengan ramah, anak-anak kecil masih berlari-lari sambil meneriakkan namaku. Namun setiap senyum yang kuterima justru terasa semakin jauh, seakan semua ini hanya ketenangan sebelum badai. Ketika matahari condong ke barat, seorang utusan kerajaan berlari ke arahku. Nafasnya terengah-engah, wajahnya pucat. "Panglima, Baginda Raja memanggilmu segera. Ada kabar mendesak." Aku tidak sempat bertanya lebih jauh. Dengan langkah cepat aku menuju istana, dadaku berdegup kencang. Setibanya di Balairung, aku mendapati para petinggi kerajaan telah berkumpul. Wajah mereka tegang, bisikan-bisikan mengisi udara seperti angin dingin yang menusuk. Raja Ardaya berdiri, sorot matanya tajam namun penuh beban. "Panglima," ucapnya, "kedamaian ini mungkin takkan lama. Ada kabar dari utara, pasukan kerajaan musuh mulai bergerak. Aku memerlukan kesetiaanmu lebih dari sebelumnya." Aku menunduk hormat, tapi dalam hati ada suara lain yang berbisik, "Inilah badai itu." Namun aku sama sekali tidak menyangka.
Badai itu tidak hanya datang dari musuh di luar tembok kerajaan, melainkan dari sesuatu yang paling dekat dengan hidupku, ibuku sendiri. Sore itu, ketika aku baru saja kembali dari Balerung, seorang prajurit penjaga mendekat dengan wajah tegang. "Panglima, ada perintah mendesak. Ibunda Tuan harus segera menghadap majelis kerajaan." Aku terhenyak. Ibuku menghadap majelis? Tidak pernah sebelumnya hal seperti itu terjadi. Dengan langkah cepat aku menuju istana, dan di sanalah aku melihat ibuku berdiri di tengah ruangan luas, tubuhnya mungil dikelilingi para bangsawan yang berbisik penuh curiga. Salah satu menteri kerajaan melangkah maju, suara kerasnya menggema. Wanita ini dituduh berhubungan dengan utusan musuh. Ada saksi yang melihat ia menerima sesuatu dari tangan asing di pasar beberapa hari lalu. Dadaku terasa dihantam palu. Aku ingin membantah seketika, tapi lidahku keluh. Ibuku berdiri tenang, meski wajahnya pucat. Ia menatapku sebentar, tatapan yang begitu dalam, seolah berkata, "Jangan goyah, nak." Raja Ardaya kemudian angkat bicara. Suaranya berat penuh wibawa. "Tuduhan ini belum terbukti, namun kerajaan tidak boleh lengah. Demi keamanan negeri, Ibunda Panglima akan ditempatkan dalam pengawasan sampai penyelidikan selesai." Ruangan mendadak hening. Aku merasa seluruh duniaku runtuh. Ibuku, wanita yang selalu menenunku keberanian, kini diperlakukan bak tersangka pengkhianatan. Aku ingin berteriak, ingin memohon, tapi sumpah setiaku pada raja membuat kakiku terpaku. Aku hanya bisa menatap ibu ketika ia digiring keluar, dan senyum tipisnya, senyum yang biasanya menenangkan, kini justru membuat hatiku hancur. Sejak hari itu, aku tahu hidupku tak lagi sama. Langkah-langkahku di jalan ibu kota terasa berat, seolah setiap mata rakyat menatapku dengan pertanyaan yang tak terucap. Benarkah Ibunda Panglima adalah pengkhianat? Bisikan-bisikan mulai terdengar di pasar, di alun-alun, bahkan di antara prajuritku sendiri. Aku berusaha menegakkan kepala, tapi di dalam hati, retakan itu semakin melebar. Setiap malam aku mendatangi tempat pengawasan di mana ibuku ditahan, berharap bisa bertemu dengannya walau sebentar. Namun para penjaga selalu menundukkan wajah dan berkata, "Maaf, Panglima, perintah kerajaan melarang siapapun masuk." Aku tidak bisa marah karena aku tahu mereka hanya menjalankan tugas, tetapi semakin aku menahan amarah, semakin perih rasanya. Keesokan harinya, aku dipanggil kembali ke istana. Di hadapan para penasihat, seorang bangsawan berdiri dan menudingku tanpa tedeng aling-aling. Bagaimana kami bisa yakin pada kesetiaan seorang panglima jika darah dagingnya sendiri diduga berkhianat? Ruangan bergemuruh dengan bisikan, beberapa bahkan mengangguk setuju. Aku menunduk, rahangku mengeras, namun aku tidak membalas. Hanya Raja Ardaya yang menatapku lama, seakan sedang menimbang apakah aku masih pantas dipercaya. Sepulang dari istana, aku berdiri sendirian di halaman rumah yang sepi. Bayangan kejayaanku terasa jauh, bagaikan mimpi yang pudar. Hanya satu suara yang terus menggema dalam batinku. Aku harus menemukan kebenaran, apapun risikonya. Dan di malam penuh kegelisahan itu, seorang pengawal yang kukenal dekat mendekat diam-diam. Ia berbisik lirih di telingaku. "Panglima, aku punya sesuatu yang harus kau dengar. Tuduhan terhadap Ibunda Tuan tidak sesederhana yang tampak." Bisikan itu membuatku terdiam. Aku menatap wajah pengawal itu, sahabat lamaku bernama Darwa, yang sejak muda pernah bertempur bersamaku. Matanya berkilat ragu, seolah setiap kata yang hendak ia ucapkan bisa mengancam nyawanya. Aku menariknya ke tempat sepi, di balik gudang tua dekat rumahku. "Katakan, Darwa, apa yang sebenarnya terjadi?" Suaraku bergetar, setengah marah, setengah takut. Darwa menghela napas panjang, lalu berbisik, "Aku melihat sendiri, Tuan. Ibunda Tuan tidak pernah menerima sesuatu dari orang asing. Itu semua jebakan. Ada bangsawan istana yang sengaja mengatur siasat agar beliau tampak bersalah. Kepalaku seakan disambar petir." "Siapa?" tanyaku nyaris berteriak. Darwa menunduk, suaranya makin lirih. Aku tak berani menyebut nama. Yang jelas, ia duduk di kursi penasihat dekat raja. Ia ingin menjatuhkan Tuan dengan cara mencoreng nama ibunda. Tubuhku gemetar. Aku tahu politik istana kejam, tapi tak pernah kusangka ibuku akan dijadikan korban.
Semua rasa hormat, kebanggaan, dan sumpahku pada kerajaan kini bercampur aduk dengan amarah dan ketakutan. Aku menatap langit malam yang kelam, lalu berbisik pada diriku sendiri. Jika benar ini permainan politik, maka aku harus memilih. Tetap diam demi sumpahku pada raja, atau melawan arus untuk menyelamatkan ibuku. Dan untuk pertama kalinya sejak aku menjadi panglima, aku merasa benar-benar sendirian di tengah medan pertempuran yang tak terlihat. Malam itu aku duduk sendiri di ruang latihan, menatap pedang yang sudah menemaniku sejak awal perjalanan sebagai prajurit. Biasanya pedang ini adalah lambang kebanggaan dan kekuatan. Tetapi kali ini, pantulan wajahku di bilahnya terlihat rapuh, penuh keraguan. Aku menggenggam pedang itu erat-erat. Dalam hening yang pekat, aku bersumpah pada diriku sendiri. Aku tidak akan membiarkan ibuku dihancurkan oleh tipu daya. Jika aku harus melawan badai politik istana, maka aku akan melakukannya, sekalipun nyawaku yang menjadi taruhan. Keesokan harinya, aku mulai bergerak diam-diam. Aku menanyai prajurit yang bertugas di pasar pada hari tuduhan itu muncul, mencoba menggali setiap detail. Beberapa dari mereka berkata tidak melihat apa-apa, yang lain hanya mengulang gosip yang sama. Semakin kutelusuri, semakin jelas bahwa tuduhan itu memang dibuat-buat. Namun langkahku tak luput dari pengawasan. Saat aku meninggalkan barak pasukan, aku melihat dua orang bangsawan berbisik-bisik sambil menatapku dengan senyum tipis penuh sindiran. Aku tahu mereka sedang menunggu aku jatuh, seakan setiap gerakanku hanyalah bahan untuk menjeratku lebih dalam. Malamnya, aku mencoba mengirim surat kecil pada ibuku melalui penjaga yang kukenal. Tapi penjaga itu hanya menatapku dengan mata berkaca-kaca dan berkata lirih, "Panglima, aku takut. Jika aku membawa surat ini, nyawaku pun bisa melayang." Aku terdiam, perih menekan dadaku. Bahkan orang-orang yang ingin menolongku pun diliputi ketakutan. Aku sadar, jalan yang kupilih bukan hanya berbahaya bagiku, tapi juga bagi siapapun yang mendekat. Namun justru di sanalah tekadku mengeras. Aku tidak akan berhenti. Karena bagi seorang anak, menyelamatkan ibunya bukan sekadar pilihan, itu adalah napas kehidupan. Maka aku pun melangkah ke jalur yang lebih berbahaya, mencari bukti rahasia di balik tuduhan itu. Aku tahu, di balik pasar yang ramai dan jalan-jalan kota yang terang, ada lorong-lorong gelap tempat kabar dan rahasia beredar lebih cepat daripada perintah raja. Malam itu aku menyamar, melepaskan jubah panglima, mengganti baju dengan kain sederhana, dan menutup wajah dengan kerudung lusuh. Aku berjalan ke bagian kota yang jarang kusentuh, tempat para pedagang gelap, penjudi, dan pengumpul berita bayangan berkumpul. Di sebuah kedai remang, aku bertemu seorang informan tua yang dikenal selalu punya telinga di setiap sudut kota. Ia menatapku lama sebelum berkata lirih, "Aku tahu kenapa ibumu dituduh. Ada seorang bangsawan istana yang membayar saksi palsu. Aku bahkan mendengar benda yang katanya diberikan oleh utusan musuh itu sebenarnya diselipkan diam-diam ke keranjang belanja ibumu." Darahku berdesir. Jadi benar, ini semua rekayasa. Namun informan itu belum selesai. Ia mencondongkan tubuhnya, suaranya bergetar. "Tapi hati-hati, Panglima. Nama bangsawan itu besar. Jika kau menyebutnya tanpa bukti kuat, bukan hanya ibumu yang akan dihukum, kau pun bisa kehilangan segalanya." Aku menatap lantai kayu kedai yang rapuh, jantungku berdegup kencang. Untuk pertama kalinya aku sadar, jalan menuju kebenaran dipenuhi jebakan. Setiap langkah salah bisa mengorbankan nyawa, bukan hanya ibuku, tapi juga rakyat yang mempercayai diriku. Aku berjalan pulang dengan hati gelisah. Dan ketika aku melewati alun-alun, aku melihat sesuatu yang membuat kakiku terhenti. Sebuah pengumuman kerajaan baru dipasang. Tulisan besar terpampang jelas, sidang penentuan nasib ibuku akan digelar dalam 3 hari. Saat membaca pengumuman itu, kakiku seakan kehilangan pijakan. 3 hari, waktu yang terlalu singkat untuk menyingkap tipu daya sebesar ini. Rakyat yang berkumpul di sekitar papan pengumuman mulai berbisik-bisik, sebagian dengan raut iba, sebagian lagi dengan tatapan curiga. Aku berdiri di sana, mencoba menegakkan kepala, padahal di dalam diriku ada badai yang mengamuk. 3 hari untuk membuktikan kebenaran, atau aku akan kehilangan ibuku selamanya. Malam itu, aku memanggil Darwa,
sahabat sekaligus pengawal yang masih bisa kupercaya. Kami berbincang dengan suara lirih di ruang kecil yang hanya diterangi pelita. Darwa, kataku, kita harus menemukan saksi yang bisa menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di pasar. Jika benar benda itu diselipkan, pasti ada yang melihat. Darwa mengangguk, namun wajahnya tegang. Aku bisa mencarinya, Tuan, tapi kita harus berhati-hati. Ada mata-mata istana di mana-mana. Jika mereka tahu kita bergerak, bukannya bukti yang kita temukan, nyawa kita justru yang akan dihapus. Aku mengepalkan tangan. Lebih baik nyawaku yang hilang daripada aku membiarkan ibuku dihukum tanpa kesalahan. Sejak saat itu aku berpacu dengan waktu. Setiap malam aku menyusuri lorong-lorong sempit, menanyai para pedagang hingga penjaga kedai yang samar-samar mengingat kejadian hari itu. Beberapa berkata melihat seorang pria asing berkulit pucat mendekati ibuku, lalu menghilang dengan cepat. Yang lain menyebut ada bangsawan istana yang diam-diam bertransaksi di pasar sebelum tuduhan itu muncul. Semakin banyak cerita ku dengar, semakin jelas bahwa kebenaran memang ada di sana. Tetapi seperti bayangan, ia berlari setiap kali aku mencoba menggenggamnya. Dan ketika fajar hari kedua tiba, seorang anak kecil mendatangiku dengan mata ketakutan. Ia berbisik, "Panglima, orang-orang sedang mencarimu. Mereka bilang kau akan dijebak, sama seperti ibumu." Kata-kata itu membuat jantungku berdentum keras. Aku berjongkok menatap anak kecil itu, menggenggam bahunya yang gemetar. "Siapa yang menyuruhmu bicara padaku?" Tanyaku perlahan. Anak itu menelan ludah. "Seorang lelaki asing." Ia bilang, "Aku harus segera memperingatkanmu sebelum terlambat." Aku terdiam. Lelaki asing? Apakah ia musuh atau sekutu yang tak ingin disebutkan namanya? Sebelum sempat aku bertanya lebih jauh, terdengar suara langkah berat mendekat. Dari balik gang sempit muncul sekelompok prajurit kerajaan. Wajah mereka keras, sorot mata penuh kecurigaan. Pemimpinnya maju selangkah, menggenggam gulungan perintah. "Panglima," ucapnya lantang, "atas nama kerajaan, engkau diminta hadir dalam pemeriksaan mendadak malam ini. Ada laporan bahwa engkau melakukan pertemuan rahasia dengan orang asing." Dadaku sesak. Jadi inilah jebakan itu. Mereka mencoba menjeratku dengan tuduhan yang sama seperti ibuku. Aku berdiri tegak, mencoba menenangkan gejolak dalam diriku. Aku tidak pernah berkhianat. Bawalah aku ke istana, aku akan menjelaskan semuanya di hadapan raja. Namun di dalam hati, aku tahu, sekali aku masuk dalam perangkap ini tanpa bukti yang kuat, jalan keluarnya akan tertutup. Darwa yang diam-diam mengikutiku muncul dari bayangan, berbisik lirih di telingaku. "Tuan, jangan percaya sidang mendadak ini. Mereka ingin menjatuhkanmu sebelum sidang ibunda berlangsung. Jika kau kalah malam ini, maka esok tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan beliau." Kata-katanya menghantamku lebih keras daripada ancaman apapun. Aku berdiri di persimpangan, mengikuti perintah demi sumpahku pada raja, atau melawan arus untuk menyelamatkan ibuku. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar harus memilih jalan yang bisa mengubah seluruh takdirku. Prajurit-prajurit kerajaan berdiri kaku di hadapanku. Wajah mereka tegas, pedang mereka tergantung di sisi pinggang. Darwa berbisik penuh kecemasan, namun aku tetap diam. Di dalam dadaku, sumpah setiaku kepada raja bergema keras, sementara bayangan wajah ibuku yang sedang menunggu keadilan membuat mataku panas. Aku menarik napas panjang, lalu melangkah maju. "Baik," kataku mantap. "Aku akan ikut ke istana. Jika aku tidak menghadapi tuduhan ini, maka aku sama saja melarikan diri." Para prajurit segera mengapitku, seolah aku bukan panglima mereka, melainkan seorang tersangka. Rakyat yang melihat dari kejauhan mulai berbisik-bisik. Suara itu menyayat hatiku. Apakah panglima kita juga pengkhianat? Balairung istana malam itu terasa dingin, nyaris membeku. Api obor bergetar, seakan takut pada kata-kata yang akan dilontarkan. Seorang penasihat kerajaan maju dengan senyum tipis penuh kemenangan. "Yang mulia," ujarnya lantang, "kami mendapati panglima melakukan pertemuan rahasia dengan utusan asing. Kesetiaannya patut dipertanyakan. Jika darah dagingnya saja sudah dituduh berkhianat, mungkinkah ia masih murni menjaga sumpahnya?" Aku mengangkat kepala. Itu tidak benar. Aku tidak pernah berkhianat pada raja maupun negeri ini.
tetapi setiap kata yang kuucapkan tenggelam oleh bisikan para bangsawan yang tampak lebih mempercayai tuduhan daripada kebenaran. Raja Ardaya duduk di singgasananya dengan wajah sulit terbaca. Ia menatapku dalam-dalam, seolah mencari sesuatu di balik mataku. Dan di saat itulah aku menyadari kenyataan paling pahit. Semua usahaku mengumpulkan bukti, semua kebenaran yang hampir kuraih, hancur begitu saja di hadapan permainan licik politik. Aku berdiri di sana, tanpa bukti, tanpa saksi, dan tanpa suara yang mau mendengarkan. Tinggal satu jalan terakhir yang terbuka untukku, jalan yang paling berat, jalan yang bisa mengorbankan segalanya. Aku berdiri tegak di tengah balairung yang sunyi, hanya terdengar gema suaraku sendiri di antara bisikan yang menusuk. Para bangsawan memandangku dengan tatapan penuh keraguan. Beberapa bahkan menyeringai seolah kemenangan sudah ada di tangan mereka. Raja Ardaya akhirnya angkat bicara, suaranya berat namun dingin. Panglima, kau telah membawa banyak kemenangan bagi negeri ini, tetapi tuduhan yang menimpa ibumu dan kini dirimu tidak bisa dianggap ringan. Jika kau tidak bisa membuktikan kebenaran, maka aku sebagai raja harus memilih negeri ini di atas dirimu. Kata-kata itu menghantamku lebih keras dari pedang musuh manapun. Aku ingin bersujud, memohon agar Baginda percaya kepadaku. Tapi aku tahu, tanpa bukti, semua permohonan hanyalah suara hampa. Darwa yang berdiri di antara para penjaga menatapku dengan mata merah. Aku tahu ia ingin bersuara, tetapi jika ia maju, nyawanya pun bisa menjadi taruhan. Aku menutup mata sejenak. Dalam kegelapan itu, wajah ibuku muncul, lembut namun penuh keteguhan. Aku mendengar kembali bisikannya. Tidak semua ujian datang dari medan perang. Ada saatnya, hatimu sendiri akan menjadi arena pertempuran terberat. Aku membuka mata dengan tekad baru. Yang mulia, suaraku bergetar tapi lantang. Jika aku tidak bisa menemukan bukti dalam waktu yang tersisa, aku bersedia menanggung nasib yang sama dengan ibuku. Tapi beri aku kesempatan terakhir untuk membuktikan kebenaran. Ruangan terdiam. Para bangsawan berbisik dengan nada tidak setuju. Tapi raja hanya menatapku dalam-dalam, lalu mengangguk perlahan. 3 hari, ujarnya. Jika kau gagal, maka engkau dan ibumu akan menerima hukuman yang sama. Hatiku seakan berhenti berdetak. 3 hari, itulah batas hidup kami. Dan mulai malam itu, aku tahu aku harus menapaki jalan yang tersisa, jalan yang nyaris mustahil. Tetapi satu-satunya cara menyelamatkan ibuku. Namun, setiap langkah yang kuambil justru terasa menutup jalan itu semakin rapat. Hari pertama, aku mencari saksi yang pernah kulacak di pasar. Orang-orang yang sebelumnya bersedia berbisik kini tiba-tiba bungkam. Ada yang pura-pura tidak mengenalku, ada yang mendadak menghilang dari rumahnya. Seolah bayangan ketakutan menelan semua mulut yang sempat ingin berkata jujur. Hari kedua, aku mencoba menyusup ke ruang penyimpanan dokumen istana. Berharap menemukan catatan yang bisa mengungkap pertemuan rahasia para bangsawan. Namun yang kutemui hanyalah lembaran kosong. Seperti ada tangan licik yang sudah lebih dulu membersihkan semua jejak. Setiap kali kegagalan itu menimpaku, aku hanya teringat wajah ibuku yang duduk di ruang pengawasan. Bagaimana ia menatapku dengan mata yang selalu percaya, meski tubuhnya yang renta diperlakukan seperti seorang pesakitan. Darwa berusaha menguatkanku. Tuan, jangan menyerah. Kita masih punya 1 hari. Aku tersenyum getir. 1 hari, Darwa. Hanya 1 hari untuk menentang arus yang diciptakan seluruh istana. Apa kau tahu rasanya seperti apa? Seperti aku sedang berlari di tengah hujan panah tanpa perisai. Malam menjelang hari terakhir, aku berdiri di beranda rumah yang gelap. Kota Aryantara tertidur, tapi aku tidak bisa. Di kejauhan, menara istana berdiri kokoh, seolah menatapku dengan dingin. Dan di dalam keheningan itu, aku sadar, semua usahaku telah gagal. Besok, aku harus memilih tetap setia pada sumpahku kepada raja atau menghancurkan segalanya demi menyelamatkan ibuku. Dan hari itu pun tiba. Matahari terbit dengan cahaya pucat seakan enggan menyinari Aryantara. Suara jenderang istana menggema, memanggil seluruh bangsawan dan rakyat penting untuk menghadiri sidang besar. Balairung agung penuh sesak. Para penasihat kerajaan duduk di kursi mereka. Wajah-wajah penuh keyakinan seolah sudah tahu hasil akhirnya. Rakyat yang diundang sebagai saksi bisu
menatap dengan campuran iba dan kecurigaan. Ibuku digiring masuk terlebih dahulu. Tubuhnya tampak lemah, tetapi langkahnya tegak, tatapannya lembut namun tegar. Senyum kecil yang ia berikan padaku membuat dadaku nyeri, seakan ia lebih ingin menenangkanku, padahal akulah yang seharusnya melindunginya. Lalu namaku dipanggil. Aku melangkah masuk diiringi suara berat juru sidang. Hari ini diputuskan nasib Panglima Aryantara dan ibundanya. Tuduhan pengkhianatan telah menodai nama mereka. Jika mereka tak bisa membuktikan kebenaran, maka hukum kerajaan akan ditegakkan. Aku berdiri di tengah balairung, di bawah tatapan Raja Ardaya yang dalam dan sulit ditebak. Hening menyelimuti ruangan, hanya terdengar degup jantungku sendiri. Aku menarik napas panjang. Inilah titik yang kutakuti. Semua bukti sudah gagal kutemukan, semua jalan sudah buntu. Kini hanya ada satu pilihan terakhir, mengorbankan sumpah setiaku demi menyelamatkan ibuku. Atau membiarkan ibuku dihukum demi menjaga sumpahku pada raja. Dan saat mataku bertemu dengan mata ibuku, aku tahu, keputusan itu tidak bisa lagi kutunda. Aku harus memilih, di sini, saat ini, di hadapan seluruh negeri. Balairung seakan berhenti bernapas. Para bangsawan menunggu dengan senyum penuh jebakan, prajurit menatapku dengan keraguan, dan Raja Ardaya masih terdiam di singgasananya. Bagai gunung yang tak bisa kuterka, apakah akan runtuh atau tetap kokoh. Aku menoleh pada ibuku. Ia berdiri dengan tangan terikat, wajahnya pucat, tapi sorot matanya tenang. Dengan bibir yang hampir tak bergerak, ia berbisik, "Nak, jangan korbankan sumpahmu. Biarlah ibu yang menanggung ini." Hatiku bergetar. Itu artinya ia lebih rela kehilangan dirinya sendiri daripada melihatku melawan raja. Tapi justru itulah yang membuatku tak sanggup lagi diam. Aku melangkah maju, suaraku bergetar tapi lantang, menggema di seluruh ruangan. "Yang mulia Raja Ardaya, aku bersumpah di hadapan seluruh negeri. Ibuku tidak bersalah. Tuduhan ini adalah siasat licik untuk menjatuhkan keluargaku. Jika aku harus melanggar sumpahku demi membela kebenaran, maka biarlah rakyat tahu kesetiaan seorang anak kepada ibunya tak akan pernah goyah." Ruangan meledak dengan bisikan keras. Beberapa bangsawan bangkit dengan wajah murka, menunjukku seolah aku baru saja menantang tahta. Prajurit-prajurit menggenggam senjata mereka, siap jika ada perintah. Namun raja belum bergerak. Ia hanya menatapku tajam, lama sekali, hingga seluruh tubuhku terasa ditelanjangi oleh sorot matanya. Dan tiba-tiba, suara lirih ibuku memecah keheningan. "Anakku, keputusanmu sudah tepat. Jangan pernah takut karena kebenaran akan selalu menemukan jalannya." Air mataku hampir jatuh. Keputusan sudah kuambil. Sekarang, apapun akibatnya, aku harus menanggungnya sampai akhir. Balairung Agung mendadak gemuruh. Para penasihat kerajaan berdiri, menunjuk-nunjuk dengan suara meninggi, menuduhku sebagai pengkhianat baru. Suasana panas seakan hanya menunggu satu perintah untuk menjatuhkanku ke jurang kehancuran. Aku tetap berdiri tegak, meski jantungku berdegup liar. Dalam hatiku aku berkata, aku sudah memilih. Tidak ada jalan kembali. Raja Ardaya akhirnya mengangkat tangannya, menenangkan hiruk-pikuk. Suara beliau terdengar tenang namun tegas. "Diamlah semua." Balairung langsung senyap, hanya detak langkah raja yang perlahan turun dari singgasananya. Beliau mendekat, berdiri tepat di hadapanku. Matanya menelusuk dalam, seakan hendak membaca isi hatiku sampai ke akar. "Panglimaku," katanya perlahan, "kau baru saja meletakkan kesetiaan pada ibumu di atas sumpahmu padaku. Katakan, mengapa aku harus tetap mempercayaimu?" Pertanyaan itu menusukku lebih dalam daripada segala tuduhan. Aku menelan ludah, lalu menjawab dengan suara yang keluar dari seluruh jiwaku. "Yang mulia, seorang panglima yang setia pada rajanya akan selalu melindungi negeri. Tetapi seorang anak yang berkhianat pada ibunya takkan pernah bisa tulus dalam kesetiaannya. Jika aku rela mengorbankan darah dagingku sendiri, bagaimana mungkin aku bisa dipercaya menjaga nyawa ribuan rakyat?" Balairung kembali hening. Kata-kataku menggantung di udara, dan untuk sesaat aku melihat keraguan di mata beberapa bangsawan. Raja masih menatapku, lalu perlahan berbalik, menatap seluruh ruangan. Sungguh kata-kata yang sulit dibantah. Suaranya menggema,
membuat semua orang menunduk. Namun sebelum aku bisa bernapas lega, salah satu penasihat kerajaan yang paling berpengaruh tiba-tiba maju dengan wajah merah padam. "Yang mulia, ini hanyalah kata-kata. Jangan terperdaya. Hukum tidak bisa ditegakkan dengan air mata dan sumpah belaka." Raja menoleh padanya, dan aku tahu, pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Penasihat itu maju selangkah, suaranya lantang menggema di seluruh Balairung. "Yang mulia, jangan biarkan negeri ini goyah hanya karena kelembutan hati seorang panglima. Bukti nyata tidak ada. Jika kita membiarkan ini berlalu, maka rakyat akan melihat kelemahan dan musuh akan tertawa." Bisikan setuju terdengar dari beberapa bangsawan lain. Suasana kembali memanas, seakan seluruh ruangan menuntut agar raja menjatuhkan keputusan seketika. Aku mengepalkan tangan, nyaris putus asa. Namun tiba-tiba sebuah suara lain muncul dari pintu Balairung. "Yang mulia, hamba memohon izin berbicara." Semua kepala menoleh. Seorang lelaki tua dengan pakaian compang-camping melangkah masuk, dijaga dua prajurit yang tampak ragu menahannya. Wajahnya penuh debu, tetapi sorot matanya menyala. Aku mengenalnya. Dialah pedagang tua yang dulu sering terlihat di pasar, salah satu saksi yang sempat menghilang. Ia langsung berlutut di hadapan raja. "Ampun Baginda, hamba telah melihat kebenaran di hari itu. Bukan Ibunda Panglima yang menerima benda asing, melainkan seorang utusan bayangan yang menyelipkannya ke keranjang beliau tanpa sepengetahuan siapapun." Balairung riuh, para bangsawan mulai gelisah. Penasihat yang tadi berteriak memucat, sementara aku merasakan harapan kecil menyala kembali di dadaku. Raja Ardaya mengangkat tangan, menenangkan suasana. "Apakah engkau bersedia bersumpah atas kata-katamu di hadapan seluruh negeri?" Pedagang tua itu menunduk dalam-dalam. "Demi hidup hamba dan demi negeri ini, hamba bersumpah." Saat itu juga, aku melihat tirai gelap yang menutup jalan kami perlahan mulai terkuak. Cahaya kebenaran, meski tipis, akhirnya menyusup masuk. Aku menatap ibuku yang tersenyum lembut padaku, dan untuk pertama kalinya sejak badai ini dimulai, aku berani berharap. Balairung yang semula penuh bisikan, kini berubah menjadi lautan kegaduhan. Sebagian bangsawan berteriak menolak kesaksian pedagang tua itu. Sebagian lagi mulai goyah melihat keberanian yang ia tunjukkan. Raja Ardaya mengangkat tangannya lagi. Suaranya tenang namun berwibawa. "Cukup." Suasana langsung senyap. Tatapan beliau menyapu seluruh ruangan, lalu berhenti pada ibuku. Wanita ini telah dicemari nama baiknya. Namun kesaksian baru telah membuka jalan lain. Demi keadilan, aku menyatakan bahwa tuduhan pengkhianatan terhadap Ibunda Panglima gugur. Dadaku bergetar hebat. Air mataku nyaris pecah ketika ikatan di tangan ibuku dilepaskan. Ia melangkah perlahan ke arahku, dan meski tubuhnya ringkih, setiap langkah terasa kokoh bagai pilar. Aku segera bersujud di hadapannya, tak peduli siapa yang melihat. "Ibu," suaraku serak, "ampuni aku karena terlambat menyelamatkanmu." Tangannya yang hangat menyentuh kepalaku. "Nah, kau tidak pernah terlambat. Kau memilih dengan hatimu, dan itu yang membuat ibu tetap berdiri hari ini." Sorak-sorai kecil terdengar dari rakyat yang hadir di Balairung, meski sebagian bangsawan masih menyimpan ketegangan di wajah mereka. Sementara itu, penasihat yang sebelumnya menuduhku keras tampak pucat, bibirnya bergetar tanpa mampu berkata. Aku berdiri, lalu menatap raja dengan mata basah. "Yang mulia, terima kasih karena memberi kesempatan pada hamba untuk membuktikan kebenaran." Raja hanya mengangguk pelan, tatapannya tajam tapi juga teduh. "Ingatlah Panglimaku, kadang yang paling setia bukanlah yang selalu tunduk, melainkan yang berani melawan ketika kebenaran dipertaruhkan." Kata-kata itu menancap dalam di hatiku. Hari itu aku tahu, badai telah mereda, tetapi bekasnya akan selalu mengingatkanku tentang apa arti kesetiaan yang sejati. Namun ketika aku melangkah keluar dari Balairung bersama ibuku, aku merasakan tatapan ratusan pasang mata rakyat yang menunggu di luar. Mereka menatapku dengan campuran haru, kagum, dan lega. Beberapa berseru memanggil namaku, sementara yang lain menunduk hormat, seakan beban yang menekan dada mereka akhirnya ikut terangkat. Aku menatap ke wajah-wajah itu,
Wajah rakyat yang dulu kuselamatkan dengan pedang, kini kembali percaya setelah melihatku berjuang dengan hati. Di sanalah aku menyadari sesuatu. Bukan kemenangan di medan perang yang membuat mereka mencintaiku, melainkan keberanianku mempertaruhkan segalanya demi kebenaran. Ibuku menggenggam tanganku pelan. "Nak," katanya lirih, "kau sudah membuktikan pada negeri ini bahwa seorang panglima bukan hanya perisai raja, tapi juga suara nurani. Jangan pernah lupakan hari ini." Aku menoleh padanya, mata kami bertemu, dan untuk sesaat aku merasa kecil kembali. Hanya seorang anak yang sedang dipeluk ibunya, bukan panglima besar yang ditakuti lawan. Sementara itu, di balik kerumunan, aku sempat melihat penasihat yang dulu paling keras menuduhku. Wajahnya pucat, tubuhnya kaku, dan sorot matanya dipenuhi kegelisahan. Ia tidak diturunkan di depan rakyat, tetapi jelas, cahaya yang menutupi kelicikannya sudah pudar. Aku tahu, luka ini akan meninggalkan bekas di istana. Namun biarlah, karena setiap luka bisa menjadi cermin, tempat kita belajar arti keberanian, arti kesetiaan, dan arti cinta seorang anak kepada ibunya. Dan ketika aku memeluk ibuku di bawah langit Aryantara yang perlahan cerah kembali, aku berjanji, selama napas masih ada, aku akan menjaga negeri ini dengan pedangku dan menjaga ibuku dengan seluruh jiwaku. Hari-hari setelah sidang itu terasa berbeda. Rakyat menyapaku bukan lagi sekadar sebagai panglima perang, melainkan sebagai seorang anak yang berani mempertaruhkan segalanya demi ibunya. Mereka menyebutku bukan hanya pelindung negeri, tetapi juga teladan hati. Raja Ardaya memanggilku ke istana. Balairung kini tidak lagi penuh bisikan, curiga, melainkan keheningan hormat. Baginda menatapku dalam-dalam, lalu berkata, "Panglimaku, engkau telah mengajarkanku sesuatu. Bahwa seorang pemimpin sejati bukan hanya yang ditaati, melainkan yang berani menegakkan kebenaran meski harus melawan arus. Negeri ini berutang padamu," aku berlutut, menundukkan kepala. "Yang mulia, selama ibu masih menatapku dengan mata penuh kasih, dan selama rakyat masih mempercayaiku, aku akan terus berdiri di sisi tahta ini." Ibuku yang duduk di sampingku tersenyum, air matanya menetes perlahan. "Nak, apapun badai yang datang lagi nanti, ingatlah, kau sudah tahu caranya berperang dengan hati." Kata-kata itu terpatri di dadaku. Aku sadar, peperangan bukan hanya soal pasukan, panji, dan medan laga. Peperangan terbesar ada di dalam hati, antara ketakutan dan keberanian, antara sumpah dan cinta, antara kewajiban dan nurani. Dan aku telah memilih jalanku, jalan seorang anak, jalan seorang panglima, jalan seorang manusia yang ingin meninggalkan jejak bukan hanya di batu sejarah, tapi di hati orang-orang yang kucintai. Maka di bawah langit Aryantara yang kembali biru, aku bersumpah pada diriku sendiri. Selama aku hidup, aku tidak akan pernah membiarkan kebenaran dikalahkan oleh tipu daya. Karena itulah janji yang akan abadi.